Yang pertama kita lakukan adalah pemanggilan pada library. Ada ISLR, splinus, dan boot. Lalu ada attach wake. Terus selanjutnya model ini tetap menggunakan LM function untuk memprediksi WG dengan menggunakan pangkat 4 polinomial. Kemudian perintah poly memperbolehkan kita untuk menghindari penulisan formula yang panjang. Fungsi akan mengembalikan sebuah matriks yang mana kolom merupakan baris dari ortogonal polinomial. Hal ini mengartikan bahwa setiap kolom adalah kombinasi linear dari variabel h pangkat 2, h pangkat 3, dan h pangkat 4. Lalu pada kode ini terdapat beberapa cara yang sama untuk melakukan fitting model, yang mana menunjukkan fleksibilitas dari formula. Ini di bawah ini ada formulanya. Lalu selanjutnya, membuat polinomial dapat menggunakan fungsi wrapper 1. Adapun cara lainnya dapat menggunakan fungsi Chebin untuk membuat matriks dari koleksi vektor. Fungsi dapat digunakan sebagai wrapper. Selanjutnya, kita membuat sebuah grid dari variabel h untuk memprediksi model. Kita dapat menggunakan fungsi predict. Fungsi predict dan juga dapat melakukan pengukuran error terhadap model ini. Kemudian kita buat plot pada data dan menambahkan fit dari pangkat 4 polinomial. Lalu kita menggunakan kode ini untuk melihat plotnya bagaimana. Karena ini nggak keluar gambarnya, aku juga nggak tahu. Jadi ini pokoknya di sini ada plotnya nanti. Terus selanjutnya, untuk menjalankan regresi polinomial, kita seharusnya memutuskan pangkat berapa yang akan kita gunakan. Salah satu cara untuk menjawab pernyataan ini adalah melakukan hipotesis tes. Pada model ini, kita melakukan fitting model dengan jangkauan dari linear ke pangkat 5 polinomial dan mencari model yang paling sederhana yang mana cukup menjelaskan hubungan dari WG dan H. Maka dari itu, kita akan menggunakan analisis of variance atau ANOVA dengan menggunakan f-test yang memerintahkan kita untuk melakukan tes null hipotesis bahwa model M1 cukup untuk menjelaskan data terhadap hipotesis alternatif yang memerlukan kompleks model M2. Nah, pada blok yang ke-10 ini kita akan menjalankan regresi polinomial yang kita akan memutuskan pangkat berapa yang akan digunakan. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah melakukan hipotesis tes. Pada model ini kita melakukan fitting model dengan jangkauan dari linear ke 5 pangkat polinomial dan mencari model yang paling sederhana yang mana cukup menjelaskan hubungan dari wedge dan h. Maka dari itu kita akan melakukan ANOVA dengan f-test yang memerintahkan kita untuk melakukan tes null hipotesis bahwa model M1 cukup untuk menjelaskan data terhadap hipotesis alternatif yang memerlukan kompleks model M2. Untuk menggunakan fungsi ANOVA, M1 dan M2 harus merupakan model bertaut. Prediktor di M1 harus merupakan subset dari prediktor di M1. Dalam hal ini kita mencocokkan 5 model berbeda secara berurutan untuk membandingkan model yang lebih sederhana dengan model yang lebih kompleks. Nah, contohnya pada fit 1 itu adalah model regresi linear yang memprediksi gaji berdasarkan usia. Nah, selanjutnya sama. Nah, pada blok selanjutnya ini ada blok ini kita kode ini adalah koefisien Sumeri dari regresi yang fit 5 gitu. Nah, selanjutnya kita nih kayak hasil yang dari sini adalah memperhatikan bahwa p-value adalah sama dan faktanya kuadrat di statistik sama dengan f statistik dari fungsi ANOVA yang sebelumnya. Nah, misalnya adalah min 11,983 pangkat 2. Nah, pada kode selanjutnya, nah ya pada kode yang ini, metode ANOVA berfungsi kayak kita nih menghitung apakah kita menggunakan polinomial ortogonal atau tidak, dan juga ini berfungsi ketika kita memiliki istilah lain dalam model juga. Misalkan kita dapat menggunakan ANOVA untuk membandingkan ketiga model ini, yang mana kode ini juga merupakan analisis regresi linear berganda, namun kali ini dengan memasukkan variabel education sebagai prediktor selain age.
Nah, yang fit 1 adalah model regresi linear berganda yang prediksi gaji berdasarkan pendidikan dan usia. Nah, fit 2 and fit 3 model regresi berganda dengan polinomial tingkat kedua dan ketiga pada variabel usia dengan tambahan pendidikan. Nah, ANOVA ini adalah fungsi yang digunakan untuk ya, ini ANOVA-nya lah gitu. Nah, hasil dari ANOVA ini akan memberikan informasi apakah penambahan derajat polinomial yang lebih tinggi pada variabel usia memberikan peningkatan yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam data setelah mempertimbangkan variabel pendidikan. Nah, yang selanjutnya, sebagai alternatif untuk menggunakan uji hipotesis dan ANOVA, kita dapat memilih derajat polinomial menggunakan validasi silang. Nah, selanjutnya kita akan mempertimbangkan tugas untuk prediksi apakah seseorang berpenghasilan lebih dari 250, yaitu wage lebih dari 250 per tahun. Kecuali bahwa kita membuat vektor respons yang sesuai dan kemudian menerapkan fungsi GLM menggunakan family binomial agar sesuai dengan pada model regresi polinomial. Nah, selanjutnya pada blok selanjutnya, perintah predict ini digunakan untuk memperoleh prediksi berdasarkan model regresi yang telah disesuaikan sebelumnya. Ini adalah PREDS akan berisi prediksi gaji berdasarkan usia dari model regresi yang ditentukan menggunakan nilai-nilai yang disediakan dalam age grid. Dengan ini kita dapat memprediksi gaji berdasarkan interval kepercayaan untuk setiap nilai dalam vektor age. Nah, selanjutnya kita melakukan transformasi dari hasil prediksi yang diperoleh sebelumnya menjadi probabilitas menggunakan fungsi logit. Setelah itu dihitung juga batas interval kepercayaan untuk probabilitas ini. Nah, pada baris 1 ini digunakan untuk menghitung probabilitas menggunakan fungsi logit yang mengubah nilai-nilai prediksi menjadi rentang 0,1. Nah, pada yang baris kedua ini, kita ini untuk menghitung batas atas dan batas bawah dari interval kepercayaan dalam skala logit dengan menggunakan nilai prediksi dan standar error. Nah, pada baris ketiga ini adalah hasil dari batas interval kepercayaan dalam skala logit yang dikonversi kembali ke dalam skala probabilitas menggunakan fungsi logit yang terbalik. Nah, yang selanjutnya ini adalah fungsi ini untuk membuat prediksi probabilitas dari model regresi yang telah disesuaikan sebelumnya terhadap sejumlah nilai usia yang diberikan dalam age. Hasil prediksi tersebut dapat disimpan dalam objek PREDS. Dengan mengatur type response pada fungsi predict, probabilitas respons langsung dihasilkan dari model regresi yang berguna dalam konteks di mana variabel respons adalah biner. Nah, dengan menggunakan perintah ini kita dapat memperoleh prediksi probabilitas gaji bersama dengan interval kepercayaan untuk setiap nilai dalam vektor age grid. Nah, yang selanjutnya pada ini, dapat kita lihat pada grafik ini kita telah menggambar nilai usia yang sesuai dengan pengamatan dengan nilai upah di atas 250 sebagai tanda abu-abu di bagian atas plot dan nilai upah di bawah 250 ditambahkan sebagai nilai abu-abu di bagian bawah plot. Kita menggunakan fungsi jitter untuk sedikit mengubah nilai usia sehingga pengamatan dengan nilai usia yang sama tidak saling menutupi. Nah, ini dapat disebut dengan rug plot. Kemudian di sini ada fungsi tabel. Nah, ini digunakan untuk membuat tabel yang berisi jumlah data pada masing-masing kategori. Nah, dalam contoh ini menggunakan fungsi cut age, 4. Nah, ini fungsinya itu membagi variabel age menjadi 4 interval, kemudian menghitung jumlah data pada setiap interval. Nah, bisa dilihat di sini outputnya yaitu 17,9, 13 dan 33,5. Terus 33,5 sama 49. Nah, dan seterusnya. Nah, itu dengan data masing-masing interval yaitu
750, 1399, 779 sama 72. Oke, selanjutnya di sini ada fit, LM, wake, cut, dan edge-nya 4. Nah, kode ini tuh menggunakan model regresi linear untuk memprediksi wake berdasarkan edge. Nah, yang telah dibagi ke dalam 4 interval menggunakan fungsi cut. Nah, kemudian modelnya itu dibuat menggunakan koefisien summary fit untuk mendapatkan ringkasan koefisien dari model tersebut. Nah, bisa dilihat di sini outputnya yaitu interceptnya itu 94,158392. Kemudian cutnya itu edge 24,053491. Lalu ada 23,664559 perkiraan perbedaan model wake. Kemudian sampai di 7,640592. Nah, ini untuk perkiraan perbedaan dalam weight antara interval rendah dan p-value yang cukup besar. Oke, selanjutnya di sini ada kode untuk menampilkan plot untuk memprediksi wake berdasarkan X dengan knot-nya itu di 25, 40, dan 60 setelah model dibuat. Nah, di sini plotnya itu bentuk titik-titik abu-abu. Nah, itu tuh dia mewakili data asli. Kemudian ada garis yang mewakili prediksi, garis putus-putus yang menunjukkan 2 kali standar error dari prediksi. Nah, kemudian garis putus-putus yang menunjukkan 2 kali standar error di prediksi. Nah, ini tuh tujuannya untuk memvisualisasikan bagaimana model regresinya itu cocok nggak sama data aslinya, dan seberapa sih yakin dengan hasil prediksi. Nah, kemudian di sini ada dim, BS, edge, knot. Nah, selanjutnya itu ada 20, 40, sama 60. Nah, ini tuh dia tuh membuat matriks dengan jumlah baris yang panjangnya tuh sama dengan edge sesuai dengan jumlah pengamatan, dan jumlah kolom yang tergantung pada jumlah knot dan tipe splines. Nah, yang dibuat itu yaitu si cubic spline. Nah, bisa dilihat hasilnya yaitu di sini matriks splines-nya yang dihasilkan itu 3000 baris dan 6 kolom. Nah, ini berarti terdapat 300 pengamatan dalam data edge. Nah, masing-masing pengamatan direpresentasikan oleh 6 kolom dalam matriks splines basis. Nah, selanjutnya di sini ada dim, BS, edge, df6. Nah, di sini ada parameter df6. Nah, itu membuat splines basis dengan 6 derajat kebebasan. Ini berarti splines basis akan memiliki 6 kolom, yang berarti matriks yang dihasilkan memiliki dimensi 3000 jumlah pengamatan dan 6 kolom splines basis. Nah, hasilnya bisa dilihat di sini sama 3000 baris dan 6 kolom. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi iter BS edge df6. Nah, di sini di akhirnya itu ada tambahan knots. Nah, ini tuh digunakan untuk mengakses atribut knots dari objek splines basis yang dihasilkan oleh si fungsi sebelumnya yang enggak ada fungsi knotnya. Nah, dalam hal ini tuh knots merujuk kepada titik knot splines. Jika kita contohnya kita menjalankan kode ini. Nah, bisa dilihat di sini hasil dalam splines basis yang dihasilkan yaitu
33,75, 42, dan 51. Nah, artinya spline ini menunjukkan titik knot di nilai-nilai tersebut membangun spline basis. Oke, selanjutnya di sini sebuah kodenya ini untuk menampilkan plot. Nah, untuk melihat model regresi linear dengan spline natural. Nah, untuk memprediksi si Wax berdasarkan X-nya dengan 4 derajat kebebasan. Setelah model dibuat, kemudian kita menggunakan predik untuk membuat prediksi nilai Wax. Kemudian selanjutnya kita ada titik abu-abu, nah itu mewakili data asli. Nah, kemudian ada garis merah yang mewakili dari si prediksi modelnya. Nah, hasil itu untuk visualisasikan modelnya itu cocok nggak sama data aslinya, dan bisa melihat seberapa baik model tersebut, model yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya di sini perintahnya itu fit sama dengan smooth.spline h-wake df16. Dan itu membuat model spline halus dengan dasar dengan 16 derajat. Nah, di sini bisa dilihat outputnya itu dia nampilin warning cross validation with non-unique x value seem doubtful. Nah, mungkin itu karena nilai usia variabel x nya itu ada yang duplikat dalam data, jadi cross validation-nya itu nggak sesuai gitu, nggak nampilin hasil cross validation yang sesuai karena data nilai usia di variabel x itu nggak sesuai gitu sama kriteria yang harus dimasukkan untuk penggunaan si cross validation. Selanjutnya ada fit 2 kemudian manggil df. Nah, kodenya itu untuk mereturn derajat kebebasan dari model regresi yang disimpan dalam objek fit 2. Nah, derajat kebebasan ini tuh jumlah pengamatan yang digunakan dalam analisis parameter yang disediakan dalam model. Nah, kita bisa lihat outputnya yaitu outputnya itu 6,794596. Nah, ini tuh output yang memperkirakan derajat kebebasan DF untuk model splines yang dibuat menggunakan cross validation pada perintah. Nah, pada blok yang ini kayak kode ini bertujuan untuk kita tuh membuat plot yang membandingkan hubungan antara age dan weight dari data yang diamati dengan hasil dari dua model regresi yang berbeda. Nah, pada baris pertama kita ini disuruh untuk membuat plot awal dengan sumbu X menunjukkan age dan sumbu Y menunjukkan weight. Nah, yang pada baris-baris selanjutnya ini adalah menunjukkan warna-warna yang diperlukan untuk regresinya, yang dapat kita lihat pada di bawah ini, grafik di bawah ini. Nah, kita itu dapat membandingkan hubungan antara usia dan gaji dari data yang diamati dengan hasil dari dua model regresi yang berbeda. Nah, perhatikan bahwa dalam panggilan pertama dalam smooth spline line, kita menetapkan df sama dengan 16 fungsi tersebut, kemudian menentukan nilai lambda mana yang menghasilkan 16 derajat kebebasan. Dalam panggilan kedua ke smooth spline, kita memilih tingkat kehalusan dengan cross validation dan menghasilkan nilai lambda yang menghasilkan 6,5 derajat kebebasan. Untuk melakukan regresi lokal, kita menggunakan fungsi loss. Nah, pada blok selanjutnya, kode ini adalah membuat plot yang membandingkan hubungan antara age dan weight dari data yang diamati.
dengan hasil dari dua model regresi loss yang berbeda. Nah, kode yang ada pada blok ini tidak jauh berbeda dengan blok-blok lain yang menentukan warna red, blue, dan dark gray, yaitu garis abu-abu. Nah, kita pada lihat span garis merah ini adalah 0,2 dan span garis biru ini adalah 0,5. Di sini kita telah melakukan regresi linear lokal menggunakan rentang 0,2 dan 0,5, yaitu setiap lingkungan yang terdiri dari 20% atau 50% dari pengamatan. Semakin besar rentangnya, semakin halus spasnya. Pustaka Lockfit juga dapat digunakan untuk menyesuaikan mode regresi lokal. Nah, pada selanjutnya kita melakukan estimasi polinomial regresi dari tingkat 1 hingga 10 pada variabel age dan kemudian mengevaluasi performanya menggunakan validasi silang atau cross validation. Nah, kita nih pada barisan pertama kita mengatur seed acak untuk memastikan hasil yang dapat diproduksi pada setiap eksekusi. Nah, pada barisan kedua kita melakukan validasi silang pada model GLM yang telah dibuat menggunakan fungsi CF-GLM dengan parameter K sama dengan 10. Nah, intinya ini adalah loop yang mengevaluasi kinerja model regresi polinomial dari tingkat 1 hingga 10 menggunakan cross validation dan menyimpan hasil dalam vektor deltas. Nah, pada blok selanjutnya kita membuat plot dari hasil cross validation error terhadap derajat polinomial dari 1 hingga 10. Dari 1 hingga 10. Yang dapat dilihat hasilnya pada berikut ini, cross validation error dan 4 derajat kebebasan. 4 derajat kebebasan merupakan derajat optimal untuk polinomial yang dipilih oleh cross validation. Kita menggunakan fungsi ANOVA untuk melakukan tes null hipotesis model M1 cukup untuk menjelaskan data terhadap hipotesis alternatif bahwa model yang lebih kompleks M2 diperlukan. Kita gunakan 10 derajat polinomial untuk H. Nah, pada kode ini kita membuat 5 model regresi linear berbeda dengan memperhitungkan polinomial tingkat berbeda pada variabel H. Nah, yang baris pertama ini adalah regresi linear sederhana yang prediksi wage dan age dari data yang disimpan oleh objek wage. Nah, selanjutnya kita membuat model regresi yang prediksi gaji berdasarkan age dengan menambahkan polinomial tingkat kedua. Nah, selanjutnya tingkat ketiga, tingkat keempat, dan tingkat kelima. Nah, pada selanjutnya kode ANOVA ini yaitu dengan mempertimbangkan kelima model regresi yang telah dibuat sebelumnya dengan tingkat polinomial tingkat yang berbeda dari variabel H, pemanggilan ANOVA akan membandingkan kecocokan kelima model tersebut. Nah, dan hasilnya akan menyajikan tabel ANOVA yang menunjukkan statistik UGF untuk membandingkan masing-masing model serta nilai P yang sesuai. Yang hasilnya dapat dilihat seperti di bawah ini. ANOVA p-value menunjukkan bahwa regresi derajat polinomial tingkat 2 dan 3 dan 4 memberikan kesesuaian yang wajar dengan data. Di antaranya polinomial urutan kedua memberikan kesesuaian terbaik untuk data, di mana sebagai metode cross validation memberikan kecocokan terbaik pada derajat polinomial 4. Nah, pada blok selanjutnya kita akan membuat plot yang membandingkan model regresi polinomial tingkat 2 dan tingkat 4 terhadap gaji atau wage terhadap usia atau age dari dataset wage. Nah, kodenya masih mirip-mirip seperti yang sebelumnya yang kita dapat menentukan warnanya itu gray, blue, dan red. Nah, dapat kita lihat grafiknya menunjukkan
seperti ini, yaitu biru sebagai garis poli 2 dan 4 sebagai garis polinomial 4 dan merah sebagai garis polinomial 4. Dengan ini kita dapat membandingkan visualisasi dari dua model regresi polinomial yang berbeda tingkatannya terhadap data wedge. Nah, selanjutnya pada kode ini kita melakukan tenfold cross validation untuk menemukan jumlah optimal dari cuts pada variabel age untuk memprediksi wedge. Dengan menggunakan kode ini, kita dapat menemukan jumlah optimal dari cuts pada variabel age yang memberikan error pada cross validation terendah yang dapat membantu meningkatkan kualitas prediksi model. Nah, yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Selanjutnya, yang terakhir. Kode ini adalah plot yang menunjukkan garis scatter plot antara wedge dan age dari dataset wedge, serta menambahkan garis regresi dari model regresi linear yang menggunakan variabel usia yang telah dipotong menjadi 8 kategori cuts dengan menggunakan. Dengan kode ini kita dapat memvisualisasikan bagaimana model regresi linear memperkirakan hubungan antara usia dan gaji dalam data wedge dengan mempertimbangkan penggunaan variabel usia yang telah dipotong menjadi 8 kategori. Yang plotnya dapat kita lihat seperti di bawah ini. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.